Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Para Arita dengan NPM 1951030259, Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi persediaan hulu dan hilir. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait kasus atau soal tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi persediaan hulu dan hilir. Baiklah, di soal ini kita diminta untuk menyusun atau membuat laporan keuangan konsolidasi. Tapi, dalam menyusun laporan keuangan terdapat tahapan-tahapannya, yaitu kita harus mengetahui berapa saldo investasi sebelum kita melakukan penyusunan laporan keuangan, lalu mengidentifikasi transaksi-transaksi antar induk dan anak, lalu membuat jurnal eliminasi atas transaksi antar induk dan anak, lalu melakukan penyesuaian jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi, dan terakhir, menyusun laporan keuangan konsolidasi. Soal ini, pada 1 Januari 2021, PT Nusantara mengakuisisi 75% saham kepemilikan PT Himalaya senilai 450.000. Dan sisanya adalah milik kepentingan non-pengendali senilai 150.000. Saat itu nilai buku PT Himalaya yaitu 500.000. Jadi terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, peralatan, dan bangunan dengan masing-masing selisih, yaitu merek dagang 15.000, peralatan 10.000, bangunan 40.000, dan sisanya adalah goodwill, di mana goodwill adalah sisa dari perbedaan nilai wajar dan nilai buku atau imbalan yang dialihkan dikurang nilai wajar. Dan di sini juga terdapat data untuk sisa umur ekonomisnya, di mana peralatan mempunyai sisa umur ekonomis yaitu 5 tahun dan bangunan 8 tahun. Lalu selama tahun 2021, PT Himalaya berhasil memperoleh laba sebesar 80.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 50.000. Dan ini adalah neraca dari PT Nusantara dan juga PT Himalaya. Tapi di dalam neraca ini terdapat akun yang belum mempunyai nilainya atau mempunyai pertanyaan. Di sini terdapat akun entitas anak, di mana kita harus mencarinya berapa nilai dari akun investasi entitas anak pada PT Nusantara, dan juga kita harus mencari berapa nilai dari akun penghasilan dari entitas anak. Di sini terdapat transaksi jual beli persediaan antar induk dan anak. Di sini data transaksi hulu, di mana hulu adalah kepemilikan induk yang dijual kepada anak, sedangkan hilir adalah kepemilikan anak yang dijual kepada induk. Di soal ini kita diminta untuk mencari berapa saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Nusantara per 31 Desember 2021. Yang kedua, berapa saldo investasi pada entitas anak per 31 Desember 2021. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Dan yang terakhir, buatlah laporan keuangan konsolidasi. Untuk pengerjaannya, kita akan melakukannya di Microsoft Excel. Baiklah, ini adalah neraca yang kita ambil dari soal tersebut. Di sini terdapat perbedaan antara debit dan kredit di PT Nusantara. Karena dalam akun entitas anaknya kita perlu mencarinya, dan juga dalam penghasilan dari entitas anaknya juga kita perlu mencarinya. Baik, di sini terdapat tabel perbedaan antar nilai buku dan nilai wajar. Jadi, kita akan membagi berapa nilai buku dan nilai wajar antara pihak pengendali dan non-pengendali. Di sini pihak pengendali mempunyai porsi kepemilikan 75%, jadi untuk mencarinya yaitu sama dengan 0,75 dikali
500.000, yaitu nilai dari nilai buku. Sama dengan 375 untuk nilai buku pengendali. Sedangkan untuk nilai wajarnya yaitu sama dengan 0,75 kali 600.000 sama dengan 450. Sedangkan untuk mencari non pengendali, karena kepemilikan porsi non pengendali yaitu 25%, jadinya 0 sama dengan 0,25 dikali 500.000 sama dengan 125. Sama untuk mencari nilai wajarnya juga sama dengan 0,25 dikali 600.000. Jadinya ini adalah masing-masing antara nilai buku dan nilai wajar untuk non pengendali dan pengendali. Baiklah, yang pertama kita perlu menguraikan diferensialnya. Jadi di sini kita harus tahu amortisasi tahunannya berapa selisihnya. Dan ini merupakan data yang diperoleh dari soal sebelumnya. Total dari selisihnya adalah 100.000 yang terdiri dari merek dagang, peralatan, dan bangunan, dan sisanya adalah goodwill sebesar 35.000. Lalu untuk mencari amortisasinya, yaitu kita perlu membagi selisih dibagi sisa umur ekonomis. Nah, karena di sini merek dagang tidak mempunyai umur ekonomis, jadi amortisasinya adalah 0. Begitupun dengan induk dan juga non pengendali, nilainya adalah 0. Sedangkan untuk peralatan, karena sisa umurnya adalah 5 tahun, jadinya selisih dibagi 5 tahun, jadi amortisasinya adalah 2.000. Begitu juga dengan bangunan, 40.000 dibagi 8 tahun, jadi selisih amortisasinya adalah 5.000. Di sini total aset teridentifikasi untuk amortisasinya adalah 7.000. Sedangkan untuk goodwill, karena tidak ada sisa umur ekonomis, jadi amortisasinya adalah 0. Nah, di sini juga kita harus membagi nilai untuk induk dan non pengendali. Karena di sini induk adalah PT Nusantara dan non pengendali adalah pihak yang tidak mengendalikan. Dan induk mempunyai porsi kepemilikan sebesar 75% dan sisanya adalah milik non pengendali. Jadinya kita harus membagi amortisasinya dengan mengkalikan 0,75 atau 75% dikali 2.000 nilai amortisasinya. Ini untuk peralatan sama dengan 0,75 dikali 2.000, hasilnya 1.500. Untuk bangunan 0,75 dikali 5.000, hasilnya 3.750. Untuk total aset teridentifikasinya yaitu 5.250. Sedangkan goodwill adalah 0. Untuk non pengendali pada peralatan yaitu dengan mengkalikan 0,25 atau 25% dikali amortisasinya. 25% itu adalah kepemilikan atau porsi kepemilikan dari non pengendali. Jadinya sama dengan 0,25 dikali 2.000 sama dengan 500. Lalu untuk bangunannya sama 0,25 dikali 5.000 sama dengan 1.250.
Lalu untuk total aset teridentifikasinya adalah 1.750. Nah, untuk non pengendali pada goodwill adalah 0. Lalu untuk total selisihnya yaitu untuk induk 75.000 dan untuk non pengendali sebesar 25.000. Di sini adalah data transaksi persediaan yang kita dapatkan dari soal tersebut. Lalu yang pertama, kita harus mengetahui berapa laba yang diakui PT Nusantara terhadap laba yang diumumkan oleh PT Himalaya. Jika menurut soal, PT Himalaya mengumumkan selama tahun 2021 yaitu 80.000. Jadinya, dalam penghitungannya, karena induk mempunyai porsi kepemilikan 75%, jadinya 0,75 dikali 60.000 untuk non pengendali karena porsi kepemilikannya adalah 25%, jadinya 0,25 dikali 80.000. Jadinya laba untuk induk adalah 60.000, sedangkan laba untuk non pengendali adalah 20.000. Untuk peralatannya yaitu dikurang 1.500. Nilai peralatannya didapat dari sini. Jadinya dikurang peralatan, amortisasi peralatan 1.500, amortisasi bangunan 3.750, sedangkan untuk peralatan non pengendali, amortisasi peralatan non pengendali yaitu dikurang 500. Untuk amortisasi peralatan non pengendali 1.250. Untuk hulunya yaitu 10.000, di sini persediaan hulunya, transaksi hulu, persediaannya yaitu 10.000 dikurang 10.000, untuk hilirnya yaitu dikurang 5.625. Kenapa 5.625? Karena hilir adalah pihak anak yang dijual kepada induk. Di sini PT Nusantara adalah induk yang memiliki porsi kepemilikan 75%. Jadi laba harus dikurangkan, yaitu dengan mengalihkan 75% dikali 7.500. Caranya 5.625. Jadinya dikurang 5.625.
Untuk hulu pada non pengendali itu adalah 0 karena adalah hulu barang induk yang dijual kepada anak. Jadi karena non pengendali tidak mempunyai porsi apapun kepada induk, jadinya persediaannya adalah 0. Sedangkan untuk hilirnya yaitu 1.875.000. Cara pengerjaannya sama dengan hilir yang ada pada induk. Jadinya laba yang dibagikan adalah 39.125 untuk induk, dan untuk non pengendali 16.375 rupiah. Yang kedua, kita perlu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Saldo awalnya 450.000 untuk induk, dan sisanya adalah non pengendali sebesar 150.000. Labanya ini 39.125 rupiah. Untuk non pengendali 16.375 rupiah. Untuk dividennya, karena PT Himalaya mengumumkan selama tahun 2021 membagikan dividen sebesar 50.000, jadinya 75% dikali 50.000 yaitu 37.500. Yang dikurang 37.500. Untuk induknya sama, yaitu 12.500. Jadinya 25% dikali 50.000 yaitu 12.500. Jadinya saldo investasi atas PT Anak adalah 151.625 rupiah untuk induk. Untuk non pengendali 153.875 rupiah. Nilai ini akan kita masukkan kepada neraca PT Nusantara. Untuk nilai laba akan kita masukkan pada akun penghasilan dari entitas anak. Di sini nilai laba ini yaitu 39.125 rupiah. 39.125 rupiah. Lalu untuk nilai saldo investasinya kita masukkan pada akun investasi entitas anak, yaitu sebesar 451.625. Ternyata nilai-nilai tersebut adalah benar. Di sini menunjukkan bahwa total dari debit PT Nusantara 3.685.125 rupiah, dan total dari kredit PT Nusantara sama 3.682.125 rupiah. Di sini keduanya adalah balance. Di sini kita akan mengeliminasi ekuitas PT Anak, di mana ekuitasnya terdiri dari modal disetor, agio saham, dan saldo laba. Dengan masing-masing nilai 213.000 untuk akun modal disetor, dan 35.000 untuk agio saham, dan 252 untuk saldo laba. Jadinya kita akan memindahkan akun-akun ini ke jurnal eliminasi. Jika pada neraca, akun-akun tersebut berada di kredit, tapi di dalam
jurnal eliminasi, akun-akun tersebut berada di debit atau kebalikannya daripada neraca. Sini nilainya juga sama. Dan untuk akun kreditnya yaitu investasi PT Himalaya dan kepentingan non-pengendali. Dengan nilai buku ya, tadi kan kita sudah mencari nilai buku dari masing-masing pengendali, baik pihak pengendali maupun non-pengendali. Ini adalah nilainya. Ini adalah untuk akun investasi PT Himalaya dan ini adalah untuk akun investasi untuk akun kepentingan non-pengendali. 375 dan 125. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi efek penyesuaian diferensial atau selisih saldo teridentifikasi. Di sini saldo yang teridentifikasi adalah merek dagang, peralatan, bangunan, dan juga goodwill. Dengan masing-masing nilai 15.000, 10.000, 40.000, dan 35.000. Untuk akunnya berada di debit. Dagang, peralatan, bangunan, dan juga goodwill. Dengan masing-masing nilai 15.000, 10.000, 40.000, dan 35.000. Untuk akun yang dikredit adalah investasi PT Himalaya, dan juga kepentingan non-pengendali. Untuk nilainya adalah nilai yang teridentifikasi. Jadi kita harus membagi nilai teridentifikasi ini dengan pihak non-pengendali dan juga non-pengendali. Karena nilai di sini adalah 100.000, jadi kita akan membagi 100.000 dengan mengkalikannya sesuai dengan porsi kepemilikan. Jadi karena porsi kepemilikan dari pihak pengendali adalah 75%, sedangkan untuk non-pengendali adalah 25%. Jadinya untuk mencarinya itu sama dengan 0,75 kali 100.000 kan, atau Rp75.000 untuk pihak pengendali dan untuk non-pengendali Rp25.000. Lalu kita juga perlu mengeliminasi penyesuaian beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Untuk akun-akunnya adalah akun beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan bangunan. Karena di sini yang menyusut adalah peralatan dan bangunan yang terdapat nilainya.
ID-nya untuk akunnya akan mengusulkan nilainya adalah 1.500 dan juga 3.750. Terus yang dikreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan bangunan. Nilainya 1.500 ke 2.750. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak dengan akun penghasilan dari entitas anak terhadap investasi PT Himalaya. Tapi kita juga perlu mengeliminasi pendapatan non-pengendali. Di akunnya penghasilan dari entitas anak terhadap investasi PT Himalaya dengan nilai 39.000 dan dari sini 39.125. Untuk eliminasi penghasilan non pengendali, akunnya adalah pendapatan non pengendali terhadap kepentingan non pengendali. Terhadap non pengendali, kepentingan non pengendali. Nilainya adalah ini 16.375 rupiah. Selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen dengan akun investasi PT Himalaya terhadap dividen. Dividennya di sini, karena ini eliminasi, dividennya yang biasanya berada di debit, ini dividennya berada di kredit. Dividen nilainya 37.500. Kita juga perlu mengeliminasi pihak pengendali. Untuk pihak pengendali, akunnya adalah kepentingan non pengendali terhadap dividen. Nilainya adalah 12.500. 12.000 untuk pihak non pengendali.
Baiklah, karena di sini terdapat transaksi persediaan, jadi kita perlu mengeliminasinya. Yang pertama, kita harus mengeliminasi transaksi hulu yang telah direalisasikan. Data transaksi hulu yang telah direalisasikan adalah 100.000. Jadi nilai untuk eliminasinya adalah 100.000 dengan akun pendapatan penjualan terhadap beban pokok penjualan. Nilainya adalah 100.000. Lalu yang kedua, kita perlu mengeliminasi transaksi hulu yang belum direalisasikan. Akunnya adalah pendapatan penjualan, didebit, lalu yang dikredit, beban pokok penjualan, dan juga persediaan. Nilai untuk akun pendapatan penjualan adalah 50.000, untuk beban pokok penjualan adalah 40.000, dan untuk persediaan adalah 100. Untuk persediaan 10.000. Di sini 50.000, sini 40.000, dan persediaannya adalah 10.000. Yang kedua, kita mengeliminasi transaksi hilir yang telah direalisasikan. Di sini akunnya adalah pendapatan penjualan terhadap beban pokok penjualan. Nah, karena di sini hilir adalah transaksi yang berasal dari pihak anak yang dijual kepada induk, jadi karena PT Nusantara hanya memiliki porsi kepemilikan 75%, jadinya 50.000 nilai transaksi yang telah direalisasikan dikali 75% saham kepemilikan PT Nusantara, jadinya yaitu 37.500. Nah, ini untuk nilainya 50.000 dikali 75%, jadinya 37.500. Dan kita juga perlu mengeliminasi transaksi hilir yang belum direalisasikan. Akunnya adalah pendapatan penjualan, terhadap beban pokok penjualan, dan persediaan. Nilainya adalah 30.000 untuk pendapatan penjualan, 22.500 adalah beban pokok penjualan, dan 7.500 adalah keuntungan. Rp30.000, 22.500, dan 7.500. Lalu setelah ini, akun-akun ini akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja di bagian jurnal eliminasi. Ini adalah kertas kerja dari transaksi-transaksi tersebut. Dan ini adalah nilai dari neraca saldo. Dan ini adalah jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi, kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai dari jurnal yang telah kita eliminasi sebelumnya. Seperti contohnya, mengeliminasi saldo nilai ekuitas menurut buku. Di sini kan akun yang didebit adalah modal di setor, ayo saham, saldo laba dengan nilai 213.000, 35.000, 252.000. Nah, sama di kertas kerja ini juga pada jurnal eliminasinya untuk ekuitas
Ini nilainya ada di debit dengan nilai 213.000 untuk modal di store, 35.000 agen saham, dan 252.000 untuk saldo laba. Begitu juga untuk investasi PT Himalaya dan kepentingan non-pengendali. Investasi PT Himalaya di sini kenapa nilainya lebih besar? Karena investasi PT Anak ini juga banyak akunnya di jurnal eliminasi. Tidak hanya satu, tapi ada banyak. Jadinya yang di debit kita jumlahkan di debit, yang di kredit kita jumlahkan di kredit. Yang di debit untuk investasi entitas anak atau investasi PT Himalaya, untuk yang di debit adalah 37.500 dan untuk di kredit adalah jumlahnya 489.125. Nah, untuk kepentingan non pengendali juga sama, akun ini ada banyak, jadi kita harus menjumlahkan berapa banyak nilai yang ada di kredit dan berapa banyak nilai yang ada di debit. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Jumlahkan dan lalu dimasukkan di kertas kerja bagian jurnal eliminasi. Lalu setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari jurnal eliminasi, lalu kita menghitung konsolidasinya. Konsolidasi ini adalah gabungan dari PT Nusantara ditambah PT Himalaya dan jurnal eliminasi. Contohnya seperti aset lancar. Di sini di PT Nusantara aset lancarnya adalah 1.100.000 berada di debit, dan di PT Himalaya nilainya adalah 430.000 berada di debit. Kita jumlah dan totalnya adalah 1.531.000 contohnya. Nah, dengan Rp1.530.000 untuk persediaan, karena hanya ada satu di kredit, jadinya ya udah kita tulis saja dengan apa yang ada. Jika 0 maka kita tulis 0, dan jika 17.500 kita tulis 17.500. Jadinya untuk menghitungnya yaitu debit sama debit ditambah, lalu jika ketemu kredit jadi dikurangi. Contohnya seperti ini. Ini pada modal di store 630.000 di PT Nusantara berada di kredit, di PT Himalaya 213.000 berada di kredit, jadinya ditambah 630 ditambah 213 jadinya 843.000 dikurang 213.000 jadinya 630.000 beradanya di kredit. Itu juga seterusnya. Lalu kita masuk ke dalam laporan keuangan. Yang pertama kita perlu menyusun laporan laba rugi konsolidasi. Untuk laporan keuangan ini, kita hanya perlu memasukkan nilai dari saldo konsolidasi. Seperti contohnya penjualan. Penjualan nilainya adalah 1.489.500. Penjualan 1.489.500. Lalu dikurang beban pokok penjualan yaitu 610.000. Nilainya dari sini juga. Beban pokok penjualan 610. Lalu ditemukanlah laba kotornya sebesar 879.500, yaitu dari penjualan dikurang beban pokok penjualan. Tidak hanya itu, kita juga perlu mencari laba bersihnya, yaitu dengan
mengurangi dengan beban penyusutan dan juga beban amortisasi. Beban penyusutan 93.750 dan beban amortisasi 155.000, nilainya dari sini. Beban penyusutan, beban amortisasi, nilainya segini. Untuk beban amortisasi 155.000 dan untuk beban penyusutan 93.750, sama ya. Lalu kita jumlah dan didapatlah 248.750. Lalu kita kurangin sama dengan 479.500 dikurang 248.750. Jadi didapatlah laba bersih konsolidasi sebesar 630.750. Ini hanya laba bersih konsolidasi, belum laba bersih untuk entitas induk. Jika ingin mencari laba bersih entitas induk, kita juga perlu menghitung laba yang didistribusikannya, yaitu laba yang didistribusikan kepada non-pengendali. Nah, laba yang didistribusikannya adalah 16.375.000, nilainya dari sini, dari akun pendapatan non-pengendali. Lalu kita kurangin laba bersih dikurang laba entitas non-pengendali sebesar 16.375.000. Kurang laba entitas non-pengendali didapat 14.375. Lalu selanjutnya kita menyusun perubahan modal konsolidasi, yaitu dalam perubahan modal ini terdapat akun modal istor, agio saham, saldo laba, dan laba tahun 2021 dikurang dividen tahun 2021. Di sini modal istornya adalah 630.000, untuk agio saham 260.000, untuk saldo laba 663.000. Nilainya sama dari sini. Modal istor, agio saham, saldo laba, modalnya. Lalu ditambah dengan laba pada tahun 2021, ini labanya, laba dari entitas induk 614.000, lalu dikurang dengan dividen 105.000. Nilainya dari sini 105.000 dividen 15.000. Setelah itu dijumlah ini. Lalu didapatlah modal kepentingan pengendali sebesar Rp2.062.375. Ini bukan nilai modal konsolidasi, tapi jika kita ingin mengetahui modal konsolidasi, kita harus menambahkan nilai dari akun kepentingan non-pengendali. Jadi kita harus menambahkan akun dari kepentingan non-pengendali adalah 153.875.000, nilainya sama dari kertas kerja saldo konsolidasi kepentingan non-pengendali. Ini nilainya Rp153.875. Jadi didapatlah modal per 31 Desember sebesar Rp2.216.250. Terakhir, kita menyusun laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan ini terdapat aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan ekuitas. Pada aset lancar ini terdapat aset lancar dan persediaan. Di sini aset lancarnya
senilai 1.530.000 sama didapat dari kertas kerja saldo konsolidasi minus aset lancarnya, lalu persediaannya minus 17.500 karena nilainya berada di debit, tapi jika di kredit dia akan ditambah untuk nilai aset lancarnya. Karena di debit dia jadi dikurang, jadinya Rp1.530.000 dikurang Rp17.500 didapatlah Rp1.512.500 untuk total aset lancarnya. Lalu untuk aset tidak lancarnya terdapat dari akun merek dagang, peralatan, bangunan, dan akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan bangunan, dan juga goodwill. Nilainya sama didapat dari kertas kerja konsolidasi. Ini untuk merek dagang, bangunan, akumulasi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga goodwill sebesar Rp35.000. Untuk akumulasi dikurang ya. Jadinya didapatlah total aset lancarnya sebesar Rp2.028.750. Setelah itu kita akan menotal aset konsolidasinya, yaitu dengan menambahkan aset lancar ditambah aset tidak lancarnya. Dapatlah Rp3.541.250 total aset konsolidasi. Lalu untuk kewajibannya, di sini kewajibannya senilai Rp1.325.000. Totalnya sama. Untuk ekuitasnya terdapat akun modal di setor, agio saham, dan saldo laba. Lalu didapatlah modal kepentingan non pengendali sebesar Rp2.062.375. Lalu untuk mendapatkan total modal konsolidasi, kita perlu menambahkan dengan akun kepentingan non pengendali sebesar Rp153.875. Dan didapatlah total modal konsolidasi sebesar Rp2.216.260. Lalu total modal konsolidasi ini kita tambahkan dengan total kewajiban. Rp1.325.000 sebagai total kewajiban, ditambah Rp2.216.250 sebagai total modal konsolidasi, dan didapatlah total kewajiban dan ekuitas konsolidasi sebesar Rp3.541.250. Dan inilah penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak. Akun-akun ini didapat dari saldo konsolidasi yang kita susun menjadi laporan posisi keuangan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.